Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, salam jumpa, salam sehat, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua. Meskipun di tengah-tengah pergumulan bersama yang kita hadapi saat ini, kita percaya penyertaan Tuhan adalah jaminan yang pasti dalam menjalani hari-hari hidup yang Ia anugerahkan dengan penuh syukur dan sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu setiap orang punya tujuan hidup. Dan untuk mencapai tujuan hidup itu, banyak hal yang patut dipertimbangkan. Oleh karena itu malam ini, melalui edisi Sehati dalam Doa, berangkat dari firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 22 ayat 1-9 akan menjadi bagian kita semua. Ku yakin saat kau berfirman, ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk memahami firman Tuhan malam ini. Kami bersyukur untuk segala kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini kami sehati dalam doa, menaikkan pujian dan syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan ya Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus Engkau menyertai kami, memberikan hikmat kekuatan bagi kami dalam memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu dalam memberitakannya, agar kebenaran firman-Mu ini melingkupi kami semua oleh karena kasih dan penyertaan yang daripada Roh Kudus. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita hari ini terambil dari Amsal 22 ayat 1-9. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda penurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Firman Tuhan. Merenungkan bagian firman Tuhan malam ini, tema kita dengan berangkat dari renungan firman Tuhan yang terdapat dalam renungan harian Toraja, yaitu apa tujuan hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masing-masing orang punya tujuan hidup. Kebahagiaan, sukacita, dan tentunya bahwa orang juga menginginkan untuk bagaimana menjadi kaya. Nah, menarik firman Tuhan malam ini untuk kita renungkan bersama-sama, bahwa ternyata nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang itu lebih baik daripada perak dan emas. Kekayaan besar atau perak dan emas adalah dua hal yang tentunya adalah sebuah dambaan. Tentunya bahwa kalau kita bisa memiliki hal-hal yang sedemikian, betapa bahagianya, betapa senangnya kita. Karena dengan hal yang kita miliki ini akan memberikan jaminan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi apa kata pengamsal dalam bacaan malam ini? Nama baik lebih berharga, dikasih orang itu lebih baik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nasihat Salomo melalui Amsal ini memperlihatkan bahwa tidak ada yang salah untuk bagaimana orang berusaha untuk menjadi kaya. Akan tetapi harus diingat, itu bukan pencarian utama. Kekayaan bahkan tidak lebih penting daripada menjaga nama baik. Banyak orang yang kaya, tapi apakah mereka bisa menjaga nama baik mereka? Karena tentunya mungkin sebagian daripada kekayaan itu didapatkan dengan cara yang tidak benar, yang tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo juga meluruskan beberapa hal terkait dengan kekayaan, bahwa orang kaya punya tanggung jawab sosial bagi mereka yang miskin. Atau dengan kata lain begini, kita harus menyadari bahwa sebagian apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, materi atau kekayaan, sesungguhnya Tuhan mau, Tuhan menghendaki kita harus berbagi dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak berpunya, agar mereka pun dapat menikmati berkat Tuhan itu berupa kekayaan atau materi yang ada pada kita, yang adalah anugerah Tuhan, yang kita harus bagikan kepada mereka. Tujuan hidup bukanlah mengejar kekayaan, karena kekayaan adalah hadiah dari Tuhan untuk mereka yang rendah hati. Untuk itu anak-anak muda yang sedang membangun masa depan harus diperlengkapi untuk memahami hal ini. Dengan kata lain, ini patut direnungkan oleh orang-orang muda dalam mengejar yang namanya cita-cita dan masa depan. Apalagi ketika mereka mendapatkan pekerjaan, harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh ini adalah sesuatu yang sesungguhnya di dalamnya ada tanggung jawab yang olehnya kita akan memperoleh nama baik dan tentunya kebahagiaan. Tidak ada hal yang instan dalam hidup ini. Yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, semua punya maksud dan tujuan. Nah, tugas berat kita adalah mengetahui dan dengan persis apa tujuan hidup kita. Apa itu?
yaitu kita memuliakan Allah sang pemilik kehidupan ini. Itu hendaknya menjadi tujuan yang hakiki dalam kehidupan kita. Untuk tujuan inilah Allah memperlengkapi kita dengan banyak hal. Beberapa orang misalnya diperlengkapi dengan kekayaan atau potensi-potensi lain. Sayangnya, banyak orang berpuas diri dengan kekayaan yang seolah-olah itulah puncak pencapaian hidup. Bahwa ketika mereka sudah kaya, melimpah harta benda, mendapatkan kedudukan dan jabatan, itu sudah cukup. Itulah pencapaian yang paling tinggi dalam kehidupan ini. Ternyata tidak. Seperti yang dinasihatkan Salomo, bahwa kekayaan itu hanyalah alat untuk merawat kehidupan. Seperti yang dikatakan tadi, tidak hanya untuk diri kita, untuk kita pakai, tapi juga bagaimana hal itu dapat juga dinikmati, dirasakan dan dialami oleh orang lain, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, pakailah kekayaan, pakailah kedudukan, pakailah jabatan, pakailah potensi yang engkau miliki, yang ada padamu, untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga di dalamnya kita akan mendapati, kita akan mengalami apa itu kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu pada malam hari ini, yang telah menuntun, yang telah mengajar, yang telah menasihati kami untuk merenungkan tentang apa tujuan kehidupan kami, yang adalah untuk memuliakan Allah, Sang Pencipta, Pemelihara dan Penyelamat kami. Berkati kami lebih jauh dalam kehidupan ini, agar kebenaran firman-Mu akan selalu menjadi bahagian kehidupan kami, menjadi tuntunan dan kekuatan dalam pencapaian-pencapaian yang terbaik dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami rindu Tuhan, agar kiranya kami senantiasa hidup di dalam apa yang menurut mau dan kehendak Tuhan, sehingga tujuan hidup kami ini adalah sejatinya betul-betul untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Berkati kami dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami, dalam segala harapan, kerinduan, bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi setiap hari. Mohon hikmat, kekuatan,
iman dan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan, di tengah-tengah kelemahan mereka, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang ada di Wisma Atlet, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Juga bagi pemerintah kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan hikmat dan kebijakan dalam rangka bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia, menghadapi pandemik ini. Saudara-saudara kami secara khusus bagi para tenaga medis, Tuhan lindungi mereka untuk dapat senantiasa dapat memberikan pertolongan, pendampingan, pengobatan bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan. Kami juga berdoa dan memohon perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam waktu istirahat tidur malam ini. Berkati kami, Tuhan. Kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan hari ini, ada pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang menduka citakan hati Tuhan dan sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Ini doa kami, permohonan dan syukur kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa bersama pada malam hari ini. Terima kasih kebersama-samaan kita untuk boleh ada di hadirat Tuhan. Mari dengan penuh syukur dan sukacita, semangat dalam menjalani kehidupan ini meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita percaya penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan bagi kita semua dan keluarga. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Haleluya.